gray matter. Ya. Jadi waktu umur 5 tahun, karena kita baru misalnya memberikan arahan sama anak-anak, mungkin baru 1-2 kali omongan, ini makanya belum abu-abu, ya. Ini otak bagian kulitnya ini, ya, di mana apalagi yang bagian depan, ini bagian otak akal tadi, bagian otak kematangan tadi, ya, mental tadi, ini masih berwarnanya belum abu-abu, ini aslinya putih sebetulnya. Ya. Tapi makin hari karena kita arahkan juga, ya intinya sama, ya kita supaya anak tegak sholat, kita berbagai macam cara kita sampaikan, lama-lama otak mereka ini, makanya tadi dikatakan kenapa kedewasaan mental di atas 20 tahun, karena lumayan sudah 20 tahun kita kasih arahan, 20 tahun dia mendapat nasihat, 20 tahun dia mengalami peristiwa, ini lama-lama menjadi abu-abu ini. Abu-abu. Itu menandakan tadi sambungan-sambungan neuron semakin tebal. Variasinya semakin banyak. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Ya. Nah, jadi di bagian mana sih Bu Aisyah otak manusia ini yang nanti ya isinya tentang akal atau tadi kematangan ya mental tadi. Rupanya bagian otak manusia yang bagian depan namanya lobus frontalis. Ya. Akal lebih depan lagi. Ini persis di belakang dahi. Apa yang terjadi sih yang di dalam sini ini? Ini akan terjadi sambungan-sambungan neuron seperti ini. Apabila kita kasih arahan, nasihat, pengajaran, informasi, sini nanti. Ya. Nah tentu dengan usia yang balik tadi umur 9 tahun ya itu kan fungsi hormon. Tapi kebayang nggak ayah bunda 9 tahun ayah bunda dampingi anak tentu akan jauh lebih matang atau akan lebih lama kita nasihati anak pada saat dia udah 20 tahun sambungan otaknya ini ya. Itulah makanya dikatakan tadi udah nggak bersamaan akil baliknya. Kalau dulu balik kita secara hormon, saya ingat sekali 15 tahun itu, kelas 2 SMP, kan lumayan 15 tahun ini nasihat guru-guru, nasihat orang tua saya, ya atau pengalaman-pengalaman 15 tahun di dalam otak ini. Jadi lumayan 15 tahun isi otaknya sudah ada sambungan otak yang cukup banyak 15 tahun dan juga reproduksinya baru bekerja di usia 15 tahun kan gitu. Ya. Kalau sekarang enggak 10 atau 9 orang sudah balik ya. Sementara isi otaknya 9 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa. Ya. Nah, kemudian ya peran tadi kita ya tentang ayah dengan ibu ya itu ini. Ayah penanggung jawab visi pendidikan ya. Karena penanggung jawab visi pendidikan ya salah satunya adalah bagaimana menjemput nafkah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak ya agar pendidikan anak ya tetap berlangsung. Karena pendidikan ini membutuhkan juga peralatan, membutuhkan juga modul, membutuhkan juga tools dan pada saat usia sekolah nanti ya membutuhkan sekolah yang baik. Ya, yang baiknya bagaimana? Ya itu tadi sekolah itu mengajarkan ya hal-hal kebenaran dengan cara yang baik dan cara yang pantas itu kan nggak boleh sekolah asal-asalan juga. Kita mencari guru-guru yang amanah ya dan sebagainya. Itu memang ayah itu bertanggung jawab ya. Dan tadi kan dikatakan secara akil ayahlah yang nanti mengisi. Ya, kok ayah? Iya. Di Al-Qur'an saja ya tadi mungkin sudah disampaikan bahwa seorang ayah bernama Luqman ini memberikan pengarahan pada anaknya. Ya. Ini kita sudah paham sekali ini. Ya, di Luqman ayat 13, ya, intinya tidak mempersekutukan Allah. Ya, 14-15 menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegah perbuatan mungkar dan bersabar. Ya, jangan berlaku sombong dan bersikap tawadu. Ini harusnya ayah yang menyampaikan pada anak-anak. Ayah yang memberikan arahan, ayah yang memberikan nasihat pada anak-anak dengan gaya ayah. Ya.
cakep lagi langsung buka aja surat Luqman ini, ya dibacakan. Kemudian kapan waktu lagi misalnya sama-sama anak-anak goes lagi naik sepeda, ayah cerita tentang hal inti-inti ini gitu, ya. Melihat sambil lagi naik sepeda bersama anaknya, lihat ada maaf tukang sapu di jalan, itu ayah sampaikan itu nak luar biasa. Kalau nggak ada tukang sapu itu atau tukang sampah mengambil sampah kayak apa ini ya tempat kita. Oh itu gitu. Makanya kita jangan sombong. Nah itu kan sebetulnya ayah yang bilang. Ayah yang bilang. Sehingga apa yang ayah nasihati ini akan masuk di otak lobus frontalis, khususnya di prefrontal. Gitu. Diulang. Jadi kalau ayah bingung merasa, kan saya waktunya cuma sedikit. Ini nih yang simpel aja nih, yang sudah dicontohkan Luqman, makanya Allah dokumentasikan dalam ya Al-Qur'anul Karim, yaitu ya Luqman 13 sampai ya 19, silakan. Ya, ini kalau banyak ayah bilang saya nggak sempat, kok nggak sempat cuman berapa ayat ini, ya gitu. Terus ibunya gimana dong? Ya ibu memang sebagai pelaksana harian. Nanti ibu yang betulnya, ya. Ayah udah nasihati ya jangan persekutukan Allah. La tusyrik billah. Ya. Nanti ibu yang ajarin, maksudnya mempersekutukan apa. Kemudian tadi ayah bilang, ayo tegakkan sholat. Nah, ibu yang ajarin bagaimana pakai ya menutup aurat buat anak perempuan, bagaimana laki-laki, ibu yang ajarin bagaimana ya berdoa itu. Kemudian ya berbakti pada orang tua, ibu yang ajarin. Yang maksudnya berbakti maunya gimana sih ibu? Ya cium tangannya gimana, punggung kah, telapak tangan kah, ibu yang ngajarin detailnya. Karena ibu pelaksana harian. Kenapa ibu pelaksana harian? Karena didapati rupanya ya otak bahasa ini saya sering juga nih ya Bu Nevi, barangkali teman-teman sering dengar di media sosial. Saya mensosialisasikan bahwa otak bicaranya laki-laki Allah kasih di otak bagian kiri saja, perempuan kiri kanan. Karena laki-laki cuman kiri, maka katanya di dalam hitung-hitungan para ahli komunikasi laki-laki itu cuma 7.000 kata per hari. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan 20.000. Itulah ibu pelaksana harian. Nah, ibu nanti yang jelaskan begini gitu ya. Nah, kemudian yang luar biasa di otak manusia ini ada namanya neuron cermin. Neuron cermin ya. Di mana ya para ilmuwan ini sebetulnya ya ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam ya otak ya. Kemudian mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya. Jadi ditemukan seperti itu, ya. Mereka menyebutnya jenis sel ini sebagai mirror neuron atau neuron cermin, di mana jumlahnya kurang lebih 30% di otak manusia. Jadi 30% dari 100 miliar tadi ada namanya mirror neuron. Artinya ada neuron yang walaupun misalnya Bunda nih nggak khusus mengajarkan anak kita, tapi karena anak kita lihat terus cara-cara kita, ya itu terekam di otaknya anak. Itulah mengapa ya orang tua nih panutan teladan anak. Sehingga anak, apa yang didengar anak, apa yang dilihat, dirasakan, diucapkan, atau anak dipeluk dan sebagainya, itu terekam di otaknya. Tanpa misalnya orang tua itu menghususkan ngajarin. Ya, misalnya nih, ada ibu-ibu kan sering banget kalau misalnya jalan, lihat keset miring, kemudian dibetulkan. Itu anak dari bayi ngelihat seperti itu, ya itu dia bisa lakukan itu. Hanya sayang kakinya mereka belum kuat untuk pergi jalan ke keset itu. Gitu. Walaupun ibu nggak bilang, nah ini keset kalau miring dibetulin, nggak bilang kayak gitu, itu kelihatan, itu dilihat, disimak, didengar, ya. Dan neuron cermin anak ini akan merekamnya. Sampai kapan? Sampai dewasa, ya. Sampai dewasa. Jadi pada saat dia remaja pun ya orang tua panutan. Ini nggak bisa dipungkiri ya, ayah sedang apa dia liatin dari jauh itu masuk di otaknya
Ibu apalagi, karena saraf ibu dan anak itu sama. Ya, cepat banget itu anak menangkap sesuatu yang ibu lakukan. Ya. Dan nanti apa yang dikerjakan itu jalan di sistem saraf tubuh, ya, ini sistem saraf tubuh. Dan sistem saraf tubuh ini kayak kabel listrik. Maka apa yang terekam di otaknya seseorang, ya anak ya termasuk kita, ini akan jalan di sistem saraf membentuk perilaku. Ya, jadi yang